Shalom saudara di dalam Kristus. Kesaksian yang ketiga ini adalah pengalaman saya waktu dinas di Freeport, Papua. Pengalaman ini tak pernah terlupakan karena cukup mencekam, saudara. Saat itu ada kerjasama kampus saya dengan Freeport di bidang pendidikan. Kita mempunyai program mengajar 2 minggu atau 6 minggu, tergantung materinya. Sebenarnya saya kurang tertarik dengan Papua karena malarianya. Tapi pas makul saya, tidak ada yang menggantikan saya, jadi saya harus berangkat. Program ini sudah saya jalani beberapa kali saya ke sana. Situasi damai-damai saja, jadi saya tidak khawatir apapun. Nah, pas program 6 minggu, saya tergerak untuk membawa buku-buku rohani, buku kesaksian, surga dan neraka, CD-CD khotbah, dan brosur penginjilan. Karena saya lihat walau masyarakat Papua itu mayoritas Kristen, tapi mereka banyak yang suka mabuk-mabuk, juga dosa-dosa lain. Saat itu saya berangkat bertiga dengan teman lain, naik travel ke Surabaya untuk terbang naik pesawat Airbus milik Freeport, kira-kira jam 1 dini hari. Belum sampai Surabaya, kita mendengar berita ada penembakan helikopter yang baru tinggal landas di Bandara Timika. Ada seorang warga Filipina, tamu Freeport, tewas. Biasanya kalau ada kerusuhan di Papua, itu ada korban yang tewas, saudara. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita bingung mau terus atau balik ke Semarang. Kita kontak Freeport, tidak ada respon. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan sampai Timika jam 5 pagi, saudara. Bersyukur tidak terjadi kerusuhan di Bandara Timika. Selanjutnya, kita menuju Hotel Rimba Papua yang dibangun oleh Freeport untuk tamu-tamu Freeport. Tapi kita dapat kabar hotel ditutup untuk ngungsi para ekspatriat. Jadi kita sudah mulai berpikir bahwa situasi ini genting. Kita sampai pindah ke hotel lain di luar Freeport. Ternyata memang situasi mencekam sampai ada jam malam mulai pukul 18. Saat itu kami kontak Freeport, tidak ada kabar apapun. Baru hari Seninnya kita dapat kabar bahwa kita dijemput bus antar jemput karyawan ke institusi Nemangkawi, di mana karyawan dan pekerja tambang di training, saudara. Ketika kita masuk bus itu, kita sempat heran, kok semua orang duduk di deretan tempat duduk sebelah kiri semua. Yang deretan tempat duduk sebelah kanan kosong. Ternyata situasinya seperti ini. Orang-orang yang duduk di deretan kiri itu merasa lebih aman dari sasaran tembakan sniper. Sniper itu penembak jitu, saudara. Karena di sebelah kiri itu ada pagar Freeport sebagai pembatasnya. Sedangkan deretan tempat duduk sebelah kanan itu langsung menghadap sungai yang lebar, tempat orang-orang mendulang emas sisa-sisa tambang. Sebelah sungai itu ada hutan lebat dengan pohon-pohon yang tinggi. Saudara, hutan Papua itu lebat sekali, bahkan tanahnya di bawah aja tidak kelihatan, saudara. Di hutan inilah biasanya para sniper bersembunyi. Nah, itu yang membuat saya dan teman-teman saya merasa tercekam. Karena ada seorang bapak nyelutuk waktu di bus. Dia bilang, "Bu, kalau duduk di deretan kanan itu hati-hati, bisa kena tembak sniper." Iblis mulai mengintimidasi. Nah, karena sudah tidak ada tempat duduk lagi di sebelah kiri, ya kita duduk di sebelah kanan toh. Nah, saudara, perjalanan masuk dari gerbang Freeport ke institusi itu lurus lebih kurang 30 menit. Jalannya terbuat dari tanah keras ditutup batu kerikil.
Situasi di bus yang biasanya ramai dengan obrolan saat itu senyap. Semua tunduk kepala, saudara. Mungkin semua berdoa supaya tidak tertembak. Yang terdengar cuma suara batu kerikil yang menerpa ruang roda bus. Saya pun juga tercekam. Lalu saya berusaha memuji Tuhan dalam hati saya dengan menyanyikan lagu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga, karena Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sampai saya merasakan hadiratnya, sehingga rasa takut itu lenyap, digantikan dengan damai sejahtera. Sampai saya dapat berdoa, Tuhan, kalau saya harus mati di sini, terimalah rohku. Seperti doa Stefanus waktu dia dirajam, saudara. Saya ingat doa itu. Begitu setiap hari, saudara. Pada hari kedua ada bus pengantar kedua terparkir di pinggir jalan. Tidak ada penumpangnya, saudara, kosong. Ada lubang di kaca jendela samping sebesar bola tenis. Saya tanya supir apakah itu bekas lubang peluru. Supir menjawab, itu bekas lubang kena batu ketapel. Tapi yang namanya juga kena batu, kalau kena kepala kan juga bocor juga, saudara. Jadi ya cukup menakutkan begitu bagi saya. Kalau pulang kita lewat jalan alternatif yang tidak rawan penembakan. Kira-kira 2 minggu kemudian saya dengar ada mobil patroli polisi yang dibakar. Yang dibakar orang tak dikenal. Jalan ke Tembagapura, saudara. Tembagapura itu area tambang Freeport. Ya, dari ada highline, ada lowline. Kita di lowline, highline itu Tembagapura, itu tempat pertambangannya. Langsung di sana itu kira-kira jaraknya dari lowline ke highline itu kira-kira 2 jam. Ya, seingat saya ada polisi yang terbunuh juga di situ. Saya sempat diminta bawakan firman juga di persekutuan doa Jumat. Itu pun ada saja teman saya yang mengintimidasi. Hati-hati loh Bu, di antara pohon-pohon hutan itu bisa juga muncul sniper. Jadi sniper itu bisa di mana-mana, saudara, tidak kelihatan. Karena memang persekutuan doa itu diadakan di ruang makan terbuka yang hanya dikelilingi pagar kawat saja. Di balik pagar kawat itu hutan, saudara, hutan lebat. Saudara, memang pelayanan di daerah konflik itu taruhannya nyawa. Apakah kita siap? Itulah risiko dari suatu misi. Saya jadi ingat para martir yang menjadi misionaris di daerah-daerah pedalaman. Siapkah kita, saudara? Firman-Nya di Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Artinya, kalau kita bisa berserah, ada damai sejahtera, hidup atau mati itu di tangan Tuhan. Hidup atau mati itu adalah milik Tuhan. Siapkah kita, saudara? Demikianlah kesaksian saya. Saya berharap dapat menjadikan kekuatan bagi kita semua untuk siap dipakai Tuhan dalam situasi apapun. Amin.